Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Queen. Kali ini kita akan melanjutkan membuat game teka-teki silang berbasis Microsoft Excel. Kali ini kita ada tambahan fitur di versi yang terbaru ini. Jadi kita bisa memasukkan database peserta atau pemain di sini. Kalau ini misalnya kita hapus, maka di sini ada perintah mengisikan data pemain atau user atau murid lah ya. Jadi tinggal nuliskan misalnya pemainnya punya database 1, 2, 1, 2, 4. Ada nggak ya ini? Ternyata nggak ada. Nah, misalnya 1, 2, 1, 2, 5. Ternyata ada. Dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada datanya, di sini ada perintah untuk mengisikan. Tetapi kalau ada datanya, maka baris ini warnanya akan berubah, yang tadinya di sini putih menjadi warnanya hitam. Termasuk di dalamnya ada kelas. Kemudian kita juga bisa mengganti ini ya, logo ini bisa diganti. Bahkan pertanyaannya bisa kita buat seperti ini. Kita bisa menggeser navigasinya turun. Ini juga. Jadi tidak makan tempat, cukup 2 baris saja. Kemudian yang terakhir nanti pemain kalau sudah selesai menjawab pertanyaan keseluruhan sampai nilainya yang diperoleh, maka kita bisa menghapusnya hanya dengan ngeblok. Ini langsung dipilih. Tidak akan membuang nomor-nomor ini. Jadi yang terbuang hanya hasil ketikan-ketikan jawaban yang ada di kotak. Nah, bagaimana cara membuat semuanya itu? Nah, saya akan jelaskan pada video ini hanya untuk 2 dulu, yaitu bagaimana mengisikan database, dan yang kedua adalah bagaimana mengganti logo ini. Sedangkan yang ini karena ini terkait dengan bahasa Excel ya, bahasa program, ini sebenarnya ini menggunakan logika lookup ya, VLOOKUP. Gampang kok ya, jadi sederhana, tapi tidak dibahas di video ini supaya durasinya tidak terlalu panjang. Yang kedua, VLOOKUP ini saya kombinasi dengan membuat tombol, namanya itu bottom ya, ini ya, bottom. Jadi navigasi naik dan turun ini lookup digabung dengan perintah action, tombol yang bisa menampilkan data seperti ini. Untuk yang ini saya mungkin akan buatkan video tersendiri kalau memang ada yang request. Kalau enggak ya enggak. Cukup teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya bisa memasang pertanyaannya versi picture saja, ditaruh di tempat yang kosong ya, kemudian ditempelkan pertanyaannya. Saya lebih senang seperti ini karena tidak makan tempat dan pertanyaan bisa tersembunyi ya, seperti ini. Jadi tidak langsung tahu seluruh pertanyaan. Baik, kita mulai bagaimana cara membuat database dan mengganti gambar atau logo ini. Logo ini bisa diganti logo sekolah atau foto peserta ya. Saya mulai gambar dulu. Pertama, template yang saya bagikan itu biasanya saya protect ya, supaya tidak rusak. Sekarang kalau mau mengedit caranya cukup simple. Ini saya aktifkan ribbon-nya dulu ya. Cukup masuk ke review, kemudian ini unprotect ini diklik. Sudah selesai. Semuanya bisa diedit. Ini bisa diklik. Kalau ini posisinya terproteksi, maka ini tidak bisa diklik. Gambar-gambar ini nggak bisa diklik. Dan kita nggak bisa melakukan editing. Oke, saya ulangi ya. Masuk ke review, kemudian unprotect. Nah, ini logonya bisa diganti. Logo bisa diganti dengan hanya klik kanan, kemudian change picture, cari gambarnya di komputer. Kalau kita sudah nyimpan gambar di komputer berupa misalnya logo sekolah, foto diri, dan sebagainya. Misalnya ini saya ganti, nah ini misalnya ya, saya ganti logo dolar. Nah, sudah ganti. Posisinya tetap ya, posisinya tidak bergeser. Nah, itu enaknya kalau kita main change picture. Beda dengan kalau misalnya ini kita delete, kemudian kita cari gambar lagi, paste ke sini, nah itu lama ya. Dan ukurannya menjadi gede juga ya. Kalau ini sudah yang sudah disetting tadi, dia akan ngikut. Cukup gitu ya, saya ulangi ya. Klik kanan, di sini change picture, ambil this device. Kemudian cari sumber gambarnya di mana. Nah, saya cari sumber gambar, misalnya
Nah, ini misalnya sumber gambarnya. Kelihatan kan? Lagi mikir nih ya. Lagi berpikir tentang jawab teka-teki silang. Yang berikutnya kita akan mengisi database. Di aplikasi ini saya siapkan database yang bisa diinput sampai dengan 120. Ke 30 kalau satu kelas isinya 30 berarti bisa untuk 4 kelas. Tetapi kalau ingin menambah ya pelajari bahasa VLOOKUP. Ya, jadi itu aja. Bagaimana cara mengisi database di sini? Teman-teman nggak usah mikirkan rumusnya di sini ya, cukup database-nya saja. Jadi klik kanan di sini ada untuk tidak disembunyikan ya unhide di sini kita klik, di sini ada database, kita oke. Nah, di sinilah database yang harus diisi. Silahkan diisi dari mulai list yang pertama ini sampai yang terakhir, cukup copy paste saja dari data yang dipunya di sini. Nah, sampai 120. Ya, misalnya saya akan ganti nama yang terakhir ini ya. 121, 120 saya ganti di sini. Misalnya namanya saya ganti menjadi Jenengku. Nah, misalnya begini ya. Saya ganti nih. Namanya sudah saya edit seperti ini. Apakah ketika saya ngetik 121, 120 muncul itu? Kita coba aja ya. 121, 120. Lihat di sini. Oh, kebanyakan ya, kebanyakan satu. Nah, ini muncul ya. Jenengku. Jadi otomatis. Jadi begitu nanti teman-teman mengganti nomor 1 sampai 120 dengan database baru, maka yang muncul adalah ini. Kalau misalnya saya akan hanya memiliki murid sedikit, nggak sampai 120 yang saya ampuh untuk teka-teki silang ini, hanya misalnya 40 orang saja bagaimana? Ya nggak apa-apa, yang di bawahnya dihapus. Misalnya ya. Misalnya 12021 sampai ini saya hapus, sampai yang terakhir. Atau ini saja saya hapus. Satu saja. Saya kosong. Tidak saya isi nama sama sekali. Apa yang terjadi? Kita intip di sini nggak ada data di sini. Kosong. Karena nama ini tidak ada. Jadi ketika saya isikan 121 20 ya kan tadi ya. Maka di sini kosong karena data itu nggak ada. Otomatis di sini harusnya tidak ada. Tadi masih ada sebab di sini ada data. Kalau ini saya hapus, apa yang terjadi? Ya kosong juga, yang nggak ada kelas. Begitu. Jadi cukup gampang ya menggantinya, tinggal copas. Ini saya hapus juga aja kalau gitu. Kalau nggak ada data, karena datanya atau dari misalnya saya hapus dari 12 triple 1 ini saya hapus. Saya hapus bawahnya dulu ya. Misalnya saya hapus begini. 12 triple 1 masih ada namanya Pandu. Saya ketik di sini. 12. Betul kan dia? Coba kalau saya hapus juga ini. Saya buang. Apa yang terjadi? Nah, ketika ini saya hapus di sini perintah isi data ya, isi list ini. Ya, ini sama dengan perintah ketika kosong begini. Ya, padahal ini saya tulis ya. 12 sorry kok di sini. Ini ya. 12. Nah, isi dan periksa ini sekalian dianggap salah atau mungkin tidak terdata. Cukup begitu saja. Jadi ini data bisa diisi ya, dicopas sesuai yang dipunya teman-teman. Teman-teman punya murid berapa? Ini maksimum 120 ya, 120. Kalau misalnya lebih, silahkan. Nah, kalau nanti sudah selesai, pengisian data ini sudah selesai, semuanya sudah diisi, maka ini disembunyikan dengan klik hide. Sehingga tidak ada sheet lagi di sini. Kan kalau mau lagi, ini sheet ini bisa ditampilkan juga bisa, nanti bisa diatur di menunya Excel sendiri. Enggak ada sheet. Kalau misalnya setiap anak atau beberapa anak ingin mendapatkan desain TTS yang berbeda, pertanyaannya sama sih, cuma desainnya beda. Jadi contohnya begini, ini bahan bakunya tadi ini ya kan. Jadi pertanyaannya sejumlah ini, kemudian TTS-nya macam-macam di sini. Ini saya kasih kode kan, 1216115.
Ini 1612 loh, beda-beda kodenya. Pertanyaannya sama, cuma desainnya berbeda-beda. Jadi saya bikin yang ini. Nah, nanti di suatu hari saya akan bikin lagi variannya yang lain, mungkin yang ini. Pokoknya sesuai dengan ini jumlah dari pertanyaan, di mana mendatarnya maksimum sampai 26 ya, ke bawahnya sampai 25. Ini saya sembunyikan satu. Itu saja untuk video kali ini, teman-teman. Selamat mencoba untuk mengembangkan lagi ya. Dan yang sudah dapat template di video sebelumnya, bisa video itu dikembangkan, tapi di video sebelumnya tidak ada ini, tidak ada database, yang ada cuma skor. Kemudian yang template ini insya Allah sudah dapat yang ini, ada database-nya. Di video yang akan datang mungkin saya bisa membuat yang ini ya, tergantung pada jumlah viewer sama request. Kalau nggak ada request ya saya bikin video yang lain sajalah ya, karena saya akan rajin untuk membuat konten video, itu bergantung kepada minat penonton untuk ngelihat dan membuat tanya juga ya. Sampai ketemu di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.